Jadi pertemuan di siang yang berbahagia ini ya, insya Allah diberkahi pertemuan kita di siang ini. Jadi seperti pengantar tadi dari Mbak yang kita emang sudah lama tidak Zoom ya. Kemudian saya tugas di Aceh Selatan ya, di Tapak Tuan. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kami juga mengalami musibah ya, musibahnya tiga sekaligus. Selain musibah bencana alam, musibah mati listriknya, PLN tidak nyala, kemudian musibah hilangnya sinyalnya, sinyal untuk komunikasi juga hilang, ya terganggu. Jadi tiga musibah sekaligus ya pada bulan yang lalu ya, kalau katakan tahun yang lalu ya, walaupun baru berlangsung eh, 1 atau 2 bulan di tahun yang lalu. Oke, kita sekarang mulai ya. Ini terus yang pernah saya ikuti beberapa kegiatan ya, nominannya banyak yang di luar negeri. Oke, jadi ini pendahuluan ya tentang luka kronis ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, mungkin peserta baik itu medis maupun non medis, judulnya ini sangat bagus sekali ya. Jadi debri demam ya ada dua otak akademik itu bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan luka kaki DM. Ya, luka kronis bukan debri demam, banyak faktor ya. Sehingga kalau di sini sering saya sebutkan bahwa perawatan luka kaki DM atau kronis itu perawatan luka terberat di dunia. Kenapa? Karena tujuan kita untuk menyelesaikan masalah, tetapi akan timbul masalah lain. Begitu. Itulah karena beratnya. Dan di sisi lain dari keilmuan itu banyak yang mengambil pendidikan khusus singkat ya untuk gimana perawatan luka kaki DM ya, baik dari medis maupun dari para medis. Contohnya dari medis, ada spesialis bedahnya, ada spesialis penyakit dalamnya ya, ada vaskulernya. Sekolah lagi untuk mengambil pendidikan vaskuler untuk perawatan lukanya, sekolah lagi. Ya, jadi misalnya dari spesialis bedah, sekolah lagi untuk mengambil masalah vaskuler. Vaskuler itu untuk juga salah satunya penanganan kaki luka DM. Dari penyakit dalam, sekolah lagi pendidikan, konsultan untuk perawatan luka DM ya, endokrin. Jadi itu kata kuncinya yang pertama ya, bahwa judulnya ini benar ya. Jadi debridema pembersihan luka itu bukan semata-mata itu salah satunya ya. Itu bukan dasarnya, tetapi ada kelanjutannya. Tahu itu kelanjutan dari sebelumnya ya. Misalnya ada perawatan luka, sudah bagus, ternyata hitam, baru kita lebih demam. Tahu di lebih demam, timbul hitam lagi, perawatan luka lagi. Itu kira-kira ya pengantar yang supaya nanti ini kan diberikan dalam bentuk teori, jadi tidak terfokus dengan teorinya, tapi yang sering terjadi di lapangan. Ya. Jadi ini kita lihat nih buat kaki DM. Ya, ini saat ini saya ada pasien dengan luka kaki DM, ada dua pasien saya saat ini ya. Satu luka kaki DM di kaki bagian kiri sudah hitam. Di mana kaki sebelah kanannya juga ada tapi putus sendiri jadinya. Sekarang yang di kaki kiri bahkan sudah hampir pergelangan kaki. Jadi untuk perawatan lukanya tidak mungkin lagi karena sudah hitam maka indikasi untuk amputasi. Ya, besok pagi saya ada operasi itu di kubitus ya, di mana seorang ibu ya umur 66 tahun yang sudah di kubitus sudah 2 bulan di ya. Jadi untuk perawatan juga sama seperti saya bilang ya, di kubitus itu perawatan lebih demam, tapi lebih demam tidak cukup dengan sekedar tindakan, tapi ada kelanjutannya. Ya, kelanjutannya itu juga tidak kalah pentingnya dengan untuk lebih demam secara bedah. Jadi ini epidemiologinya ya sebagai pengantar aja ya. Nah, jadi ini jadi kalau lebih demamnya lebih dari sekedar pembersihan. Jadi permasalahan yang sekarang ya ini tindakan operasi ya di saat lakukan lebih demam kita membersihkan lukanya. Tetapi ada permasalahan yang terjadi. Ternyata jaringan nekrotik yang dibuang jadi meninggalkan jaringan tidak nekrotik. Tetapi jaringan yang tidak nekrotik tersebut tidak ada mengeluarkan darah. Artinya vaskulisasi ke daerah tepi luka yang dibuang itu tidak bagus. Apa akibatnya? Akibatnya bisa
lukanya sudah sembuh karena antibiotiknya tidak sampai ke dalam luka tersebut, atau akan timbul nekrotik yang baru. Gitu ya. Jadi kira-kira demikian pengantarnya ya, walaupun ini ada tindakannya ya menghidupkan kembali, ini kira-kira teorinya. Tapi dalam pelaksanaannya itu kita bersihkan lukanya, terkadang kita targetkan lukanya mungkin kita buang sekitar 1 cm, tetapi bisa 2 atau 3. Kenapa? Begitu kita insisi, ya dia tidak berdarah, darahnya tidak ada. Maka lanjut lagi, coba lagi gitu. Jadi kita ya dalam tindakan ke sana seakan-akan seperti motong agar-agar. Ya, dipotong tidak berdarah, naik lagi. Oke. Nah, ini yang viabel, yang mana non viabel. Jadi di dalam tindakan bedah itu, disitulah tahunya bahwa ternyata setelah dibuang sedikit perdarahan tidak ada. Dan sering permasalahan berikutnya ya, bilang selain pas kalau perdarahannya tidak ada, terkadang rasa nyeri pun juga tidak ada. Ya. Jadi walaupun sudah kita anukan, rasa nyeri tidak ada lagi. Kenapa? Sistem persarapannya sudah terganggu oleh karena DM-nya tersebut. Ya. Maka ini perawatannya harus rutin. Ya, kalau pasien saya itu ke poli bedah itu dengan kaki DM, ya, dengan ulkusnya itu rutin, kontas setiap minggu untuk perawatan lukanya. Ya, begitulah begini. Jadi apabila tidak datang 1 atau 2 minggu, itu pasti sudah lakunya apa? Kakinya sudah bau atau sudah infeksi, sudah bernanah. Gitu. Ya, jadi ini anatomisnya ya, ini lukanya bukan sembarangan ya. Jadi masalahnya luka kronis ini ya ada di peradangan, kemerahan, nyeri, ya. Ini berbagai macam penyebab yang uh, penanganan sudah akurat, tapi yang tapi kesembuhan tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, kita inginkan perawatan gini, nanti perawatan luka akan timbul masalah baru. Permasalahan baru adalah lukanya tidak sembuh. Tujuan uh, melakukan lebih demam untuk perawatan luka agar sembuh, tapi bukan itu yang terjadi, malah tidak sembuh. Vaskulasinya terganggu, terjadi infeksi, terbentuknya nanah, ya, yang sampai menimbulkan bau, cairan keluar tidak berhenti, sehingga kadang-kadang ganti perban harus 2 atau 3 kali sehari, ya mungkin cukup saya sehari satu perban bisa 3 hari, ini enggak 1 hari 3, gitu ya. Ya. Jadi tanpa intervensi bedah untuk menentukan depan ya, pun ini kira-kira pengantarannya ya. Jadi permasalahan yang terjadi dalam perawatan luka ini ya, ada permasalahan yang tidak tampak dengan kasat mata. Ini yang paling susah ya. Yang tahunya bahwa ini akan timbul permasalahan itu dokter bedahnya. Karena apa? Berdasarkan pengalaman. Makanya sering ya, bukan sering, bahkan selalu sebelum melakukan tindakan ya, lebih demam itu dari dokter bedah selalu mengatakan bahwa ini kita menyelesaikan masalah, tetapi akan bisa timbul masalah baru. Artinya apa? Lukanya nggak sembuh. Kita markan bersih, tidak bau, timbul jaringan granulasi, ya ke arah baik, tetapi yang timbul malah kebalikannya. Disinilah dibutuhkan suatu penanganan yang ekstra. Selain di debi demam, itu perawatan lukanya, itu yang harus rutin dan aktif ya kepada yang ahlinya. Yang ahlinya tentu ya, Halo dokter apa, Andi, ya, ini belum di slideshow ya untuk PowerPoint-nya. udah, Di kami udah nggak masih timbul. belum terganti Hah? atau terslideshow. Masih belum terslideshow di Udah. tampilan. Ya. Iya, belum. Kok Oh belum? iya. Hah? Mungkin bisa di Aku slideshow dulu. nggak ada slide-nya timbul. Bentar ya. Oh, nggak ada. Saya udah ada slide keberapa ini jalannya. Nah, Sudah panjang. Ya. Ini jelas. belum ada share screen ya dok? Belum.
Ini lagi share nih. Gimana? Sudah? Belum? Sudah terlihat, Dok. Sudah? Sudah terlihat. Sudah ya? Berarti ini kelanjutannya kemana nih? Diulang lagi, cukup waktunya. Dilanjut aja dulu, nggak apa-apa, Dok. Lanjut aja ya. Tadi sudah sampai kemari. Ini kelihatan? Sudah terlihat. Tidak ya. Jadi sudah sampai kemari tadi ya. Jadi apa yang ini aja kita ulangi ya. Jadi di mana permasalahan dengan ulkus ini itu ada yang musuh yang tidak terlihat ya, sehingga setiap akan melakukan lebih demam, intervensi dari dokter bedah itu selalu mengatakan kepada pasiennya bahwa tujuannya adalah untuk ya membersihkan, membuang jaringan yang hitam, ya tujuannya bagus, tujuan kita memang tujuan bedanya, tetapi akan timbul masalah yang baru, yaitu apa masalahnya? Ya lukanya bukan sembuh, malah makin berat atau menetap gitu. Jadi itu yang sering kalau harus kita sampaikan kepada pasien, begitu rumitnya, begitu susahnya di dalam perawatan dengan kaki diabetikum atau ulkus diabetikum ini. Jadi di dalam penanganannya yang sering ya, yang selalu diperhatikan, baik itu kalau dari ilmu dokter bedahnya memang jelas bisa lakukan tindakan dengan pasien terbius. Yang jadi permasalahan itu dari para medis dengan perawatan luka di mana pasiennya tidak dalam keadaan terbius. Yang penting adalah untuk membuang jaringan yang viabel, ya non viabel, yang nekrotik nggak bagus lagi ya. Itu yang harus dihati-hati karena yang sering timbul adalah nyeri ya. Nyeri itu merupakan tanda yang bagus bahwa situ masih bagus peredaran darah dan sistem pesarapannya. Dan itu harus diwaspadai ya. Karena nilai patokan dalam pembersihan luka untuk dengan ulkus ini adalah adanya pendarahan ya, sebatas mana ada, kadang-kadang di insisi dibersihkan dikit-dikit kan nggak berdarah, akhirnya lukanya udah luas ya, lukanya luas. Nah ini harus diinfokonsenkan, harus diberitahu kepada pasiennya ya, nanti jangan terkejut pasiennya lukanya kecil tapi tiba-tiba setelah dibersihkan atau setelah keluar dari kamar apa sih kok jadi berat. Karena apa? Mencari sumbernya. Jadi bukan sekedar membersihkan darah jaringan nekrotik ya, tetapi juga untuk mencari apakah ada sumber pendarahan. Karena kalau tidak ada sumber pendarahan, maka akan timbul nekrotik lanjutan. Ya. Makanya dokter sudah ada ambil pendidikan lagi atau dari lain, itu dengan mengambil vaskuler. Vaskuler itu tujuannya ini, salah satu untuk aliran darahnya sampai ke tempat lukanya. Karena kalau tidak sampai dengan pemberian antibiotik yang adekuat juga tidak bermakna karena obatnya nggak sampai ke lukanya. Jadi lukanya makin infeksi, makin berat, makin basah, makin bau gitu ya. Oke. Ya, jadi kerangkanya ya, jadi ini yang time-nya, jadi singkatannya ya waktunya dalam bentuk time itu isu manajemen itu menggunakan jaringan politik ya, kalau masing-masing dengan keilmuannya ya. Kalau saya dokter bedah tentu melakukan tindakannya di kamar operasi ya. Kemudian ada ini informasinya ya, mengelola beban bakteri dengan biofilm melalui debu demak atau menggunakan antibiotik ya, antiseptik yang tepat. Kemudian itu moisture balance yang menekan bahwa setelah dengan bedah lingkungan luka harus dijaga agar tidak terlalu kering, menghambat migrasi dan tidak terlalu basah. Jadi ini yang harus diingat ya. Setelah penanganan lebih demam perawatan luka itu benar-benar bisa langsung diambil alih ke perawat yang berpengalaman ya, atau yang memiliki ilmu dalam penanganan perawatan luka. Ini harus diambil alih. Begitu juga sebaliknya, apabila ada kehitaman dan tidak mungkin dilakukan tindakan nekrotomi di klinik atau di praktek, maka langsung dikonsulkan ke dokter bedahnya. Di bagian moisture balance ini yang kata kuncinya ya.
Jadi kemudian ekspoan ya pentingnya luka lebih demam tepi luka ini juga harus dijelaskan walaupun berulang risiko untuk lukanya bertambah besar ya yang diharapkan sembuh tetapi lukanya malah bertambah besar. Jadi ini seni ya seni di bagian bedah dan penanganannya ya. Jadi antara bedah dan konservatif kapan harus agresif. Ya. Sebenarnya ini bukan suatu perlawanan, tapi ini saling kerjasama ya, kerjasama antara dokter bedah sama perawat bedah atau perawat yang memiliki ahlian khusus dalam penanganan luka. Ya, jadi seperti tadi yang saya katakan di awal mungkin ditangani oleh dulu perawat bedah atau perawat yang punya keilmuan, kemudian dilakukan tindakan bedah. Kemudian juga kerjasama balik lagi kepada perawat tersebut untuk perawatan dan penanganan lukanya ya. Jadi ini indikasi bedahnya ya, itu adanya sistemik, biasanya yang kurang besar-besar kali itu masuk ke dokter bedah ya. Kemudian mengapa dokter bedah itu akan cepat mencari di mana kemungkinan yang sudah rusak, apa yang masih bertahan, yang nekrotis ya. Kemudian lakukan indikasinya kenapa dia demam karena setelah pengobatan secara konservatif ya tidak sembuh-sembuh. Jadi ini saling tindakan sinergis ya, saling kerjasama antara dokter bedah sama perawat bedah atau perawat yang memiliki khusus pendidikan tentang perawatan luka DM. Oke. Jadi ini teknisnya ya, mungkin yang ada pendidikan perawat yang ada pendidikan untuk perawatan luka, ya mungkin ini sudah mengetahui ya, angkat jaringan mati atau pembersihan lapis demi lapis, ya itu masing-masing teknisnya. Ya. Kemudian ini strateginya, ya penting membuka ya tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi lukanya kecil, ternyata dalamnya sudah bergaung, ya sudah bergaung, sudah berlubang, di mana itu sumber produksi nanahnya atau absesnya yang terperangkap. Ini yang sering terjadi. Kenapa terjadi? Karena misalnya kayak di punggung, di kaki, abses sudah terbentuk, tetapi jalan keluarnya tidak ada. Maka abses tersebut atau nanah tersebut akan menggerogoti jaringnya yang di bawah kulit, digerogotinya sampai dia menemukan jalan keluar. Jadi sering permasalahan adalah lukanya di bawah kulit itu besar ya, berbentuk gaung yang berlubang. Kenapa? Karena jalan keluar nanahnya nggak ada. Nah, makanya tindakan lebih demam itu membuka jalan dia keluar, kemudian membersihkan di bagian dalamnya, ya, di tempat tersembunyinya, ya ada sinus atau bergaung, ya. Ini besok juga akan saya operasi pasien ini ya. Oke. Nah, jadi kalau nengok gambar ya, ini gambar ini kesannya dua luka, tapi kalau diikuti ya ini bisa bersambung lukanya ya, antara luka yang besar sama luka kecil itu bersambung. Kenapa? Karena awalnya lukanya besar, tetapi tidak ada jalan keluar untuk fungsi namanya kecil tersebut. Itu dia dapat menembus kulit sehingga terbentuk luka. Ya. Jadi ini hemostasis dan irigasi ya interoperatif ini yang sering dilakukan ya di bagian dari saya selaku dokter bedah ya. Tapi seperti permasalahan awal ya tidak cukup ya lebih demam. Yang penting adalah perawatan untuk pasca lebih demam. Oke, ini berapa kasus ya? Nah, ini kasusnya ini bukan kasus main-main. Semua permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah keterlambatan atau salah penanganan. Itu satu. Mengapa itu terjadi? Tentu ada beberapa permasalahan ya. Mungkin masalah transportasinya yang ada, atau masalah finansial, atau keluarga tidak ada yang mengantar. Jadi di sisi lain kita tidak bisa menyalahkan pasien sepenuhnya kok terlambat datang, kok datang. Ya kalau kita ikuti bahwa ada juga permasalahan masalah finansial, masalah ekonomi sehingga lukanya berat. Dan dominasi kalau gitu tentu dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, ya, karena diikuti permasalahan masalah finansial ya. Ini kasus-kasus yang berat. Ya, ini satu kayak gambar yang Nyonya M57. Ini pasiennya yang rencana saya mau amputasi itu laki-laki, ya, yang kasus terbaru. Kakinya nekrosis, jadi masih pikir-pikir untuk tindakan amputasi karena sudah nekrotik dari jari ke sampai jadi kaki kan sudah nekrotik, ya.
Oke, demikian uh, materi dari saya, Mbak. Mungkin dari Mbak Syakila sudah bisa kami kembalikan. Prinsipnya seperti awal ya, tidak. Oke, demikian Mbak Syakila, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Amri yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mbak, balikan nih. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang Hmm. ingin eh, memberikan pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Mungkin kita tunggu 1 sampai 2 menit ke depan ya, Dok, untuk Bapak Ibunya mungkin mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tuliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk berdiskusi secara langsung. Ya. Atau mungkin sudah cukup jelas. Ini Bapak Ibu ya udah pada pinter sepertinya ya Dok ya. Baik Bapak Iya. Ibu, jika memang belum ada, nanti kita bisa lanjutkan di sesi kedua bersama dengan Nurse Khairul Bahri. Mungkin sebelum menutup materi yang pertama, mungkin Dokter Amri bisa memberikan closing statement ya untuk materi pertama. Silakan Dokter Amri. Oke, terima kasih Mbak Syakila. Jadi perawatan kaki atau luka DM adalah perawatan luka terberat di dunia, sehingga itu tidak bisa hanya dengan dokter bedah, tetapi multidisiplin, multi keluarga, sanak, famili juga ikut terlibat ya dalam penanganannya, bukan hanya dari lukanya, tetapi dari pola makannya, kemudian emosionalnya. Jadi bersama-sama kita untuk merawat penderita yang ada luka atau ukus di pedis maupun di punggung. Demikian, Mbak. Terima kasih. Lebih dan Oke, kurang saya mohon maaf. Saya pamit ya, Mbak Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mungkin saya izin kita foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibunya mungkin boleh Oke, on boleh. cam dulu nih ya. Kita foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Dokter Amri. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, Dok. Oke, berikan senyum terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Dokter Amri yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang Insya menarik Allah. lainnya. Sehat selalu, Dokter Amri. Insya Allah. Amin.